Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para peserta Majelis Ta'lim Pediatrik, Ukhuwah Pediatrik, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab yang sangat penting untuk kita bahas bersama, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab tentang larangan kezaliman. Beliau membawakan babu tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalimi. Bab yang menjelaskan tentang haramnya kezaliman atau pengharaman kezaliman dan perintah untuk mengembalikan atau memperbaiki hasil dari kezaliman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kezaliman sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Dan zalim ini sangat banyak sekali macam-macamnya. Kita bisa membagi zalim menjadi tiga. Yang pertama adalah zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan li ghairi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kezaliman menjadi tiga. Ada kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah firmankan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni apabila dia disekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan.
Dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan. Maduna dzalika liman yasha. Apabila dosa tersebut derajatnya di bawah kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa tersebut. Apapun dosa itu. Yang penting di bawah kesyirikan. Ini dosa yang pertama. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa seorang hamba kepada Allah. Ya. Dosa seorang hamba kepada Allah. Seperti misalnya ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, ya, minum-minuman, mabuk-mabukan. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan dengan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diampuni dengan tanpa taubat, bisa juga diampuni dengan taubat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apa itu? Kezaliman seseorang kepada orang lain. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Ini tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nantinya kezaliman kita kepada orang lain, apabila orang lain tersebut tidak mau memaafkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mempermasalahkannya sampai di hari kiamat. Ya. Inilah 3 dosa. 3 kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya hasan li ghairi. Ya, ini ada hubungannya dengan pembagian yang pertama tadi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ya, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia zalim kepada dirinya sendiri. Kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kezaliman seseorang kepada orang lain. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesyirikan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Sebagian ulama membagi kezaliman menjadi 3, tapi dari sudut pandang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kezaliman apabila dilihat dari sasarannya terbagi menjadi 3. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu diharamkan kepada kalian. Itu sesuatu yang dianggap suci sehingga harus dijaga oleh kalian. Seperti sucinya hari kalian ini.
Ketika itu Rasulullah SAW sedang di padang Arafah, sedang haji wada. Hari itu tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti sucinya hari kalian ini, sucinya negeri kalian ini. Ketika itu beliau di Makkah. Makkah adalah kota suci. Fi syahrikum hadza. Dan seperti sucinya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat hadis ini, kita akan bisa membagi kezaliman menjadi 3. Dilihat dari sasarannya. Ada kezaliman yang berhubungan dengan darah, pembunuhan, atau melukai badan seseorang. Ini kezaliman yang berhubungan dengan darah. Ada kezaliman yang berhubungan dengan harta. Mencuri, merampok, menjamret, korupsi, dan seterusnya. Dan ada kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Ghibah, mencela orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, hate speech, ya, dan seterusnya. Menuduh, melakukan perzinaan. Ini kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kezaliman. Ya. Apakah yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang kita bahas ini mencakup semua kezaliman? Wallahu taala alam. Apabila kita melihat dalil-dalil yang beliau sampaikan dalam bab ini, ana melihat yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan kezaliman adalah kezaliman kepada orang lain. Ya. Kezaliman kepada orang lain. Ini yang terlihat dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nanti akan terlihat ya hubungan antara judul yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan dalil-dalilnya. Dari situ kita akan memahami bahwa yang dimaksud dengan kezaliman oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah kezaliman yang berhubungan dengan orang lain. Baik. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan banyak sekali dalil, ya. Saking banyaknya dalil dan panjang-panjang, ya. Maka kita harus membatasi diri pada bagian yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Bagian yang berhubungan dengan bab ini yaitu kezaliman. Bagian-bagian yang lain dalam sebuah dalil yang akan kita lewati ya untuk menyingkat waktu. Baik. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zalim pada hari kiamat nanti mereka tidak akan memiliki teman setia yang bisa bermanfaat untuk mereka. Dan mereka tidak akan mendapatkan orang yang memberi syafaat, yang syafaatnya diterima. Ini menunjukkan ngerinya orang-orang yang melakukan kezaliman. Bahwa nantinya mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kezaliman mereka. Kalau di dunia mereka punya banyak
teman-teman dekat, teman-teman setia, yang sangat bermanfaat untuk dia. Maka di akhirat nanti, teman-teman itu tidak ada sama sekali manfaatnya. Tidak ada sama sekali kekuatannya. Teman-teman itu akan lari semua dari dia. Tidak akan ada yang mau membela dia. Kalau di dunia, mereka punya orang-orang yang selalu memberi syafaat, memberi rekomendasi, memberikan kemudahan-kemudahan kepada dia. Maka nantinya di akhirat dia tidak punya sama sekali orang yang bisa melakukan seperti itu lagi. Tidak ada pemberi syafaat yang bermanfaat untuk dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia akan lari dari dia semuanya. Itulah keadaan orang-orang yang zalim di hari kiamat nanti. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 71, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Orang-orang yang zalim, mereka tidak akan punya penolong dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan hanya berpikir tentang kehidupan dunia. Di sana ada kehidupan akhirat yang jauh lebih hakiki dan jauh lebih sempurna. Kenikmatannya sempurna, tapi siksaannya juga sempurna. Kenikmatannya sangat indah, sangat lezat, sangat nikmat. Siksanya juga sangat mengerikan, sangat keras, sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah umum ya. Tidak membatasi kezaliman yang berhubungan dengan orang lain saja. Ini umum ya. Jadi kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk di sini. Kezaliman yang berhubungan dengan darah, kezaliman yang berhubungan dengan harta, kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan seseorang, masuk semuanya dalam ayat-ayat ini. Baik. Karena ayat ini umum, maka ayat ini bisa dijadikan dalil untuk menjelaskan tentang kezaliman yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Karena ayat ini umum, mencakup semua kezaliman, maka ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil tentang ancaman bagi orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Baik. Dalil yang berikutnya adalah dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadisnya berbunyi, ya ini hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku juga menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Jangan sampai kalian saling menzalimi. Kezaliman itu diharamkan. Dari hadis ini sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.
Maka jangan sampai ya kita melakukan kezaliman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita melakukan kezaliman kepada orang lain, maka di sana ada dua hak yang dilanggar. Ada hak Allah dan ada hak hamba yang kita zalimi. Ini harus disadari dengan baik. Setiap kita menzalimi orang lain, ada dua hak yang kita langgar. Ada haknya Allah. Kenapa hak Allah kita langgar? Karena Allah mengharamkan kezaliman di antara kita. Maka ketika kita melakukan kezaliman, berarti kita melanggar hak Allah. Kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hak Allah kita langgar. Kita juga melanggar hak orang yang kita zalimi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan hak Allah dalam masalah kezaliman ini mudah untuk menghapusnya dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni kezaliman kita. Allah akan mengampuni dosa yang kita lakukan karena pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pelanggaran terhadap hak orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya. Tidak akan melupakannya. Ketika orang yang kita zalimi tidak memaafkan kezaliman kita. Di sini yang harus kita ingat-ingat. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan kalau terlanjur menzalimi orang lain, berusahalah semaksimal mungkin untuk meminta dimaafkan, meminta direlakan. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun harus membayar dengan uang. Walaupun harus membayar dengan uang jemaah, maka bayarlah agar direlakan, ya, agar dia merelakan kezaliman kita, agar dia memaafkan kezaliman kita. Daripada nanti di hari akhir, ya, dia menuntut kezaliman tersebut dan di hari akhir kita tidak punya harta lagi. Ya. Kita tidak punya harta yang bisa bermanfaat untuk kita di hari akhir nanti. Yang ada amalan. Kalau kita menzalimi orang lain dan orang lain tersebut tidak memaafkan kita sampai di hari akhir, maka dia akan mengambil pahala kita. Atau kalau pahala kita sudah habis, dia akan memberikan kepada kita dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaquz zulma." Takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang banyak pada hari kiamat. Kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari kiamat nanti alam semesta menjadi gelap. Alam semesta menjadi gelap. Hanya orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan penerangan. Dan orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan kegelapan yang sangat banyak karena kezalimannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba bayangkan ketika kita berada dalam kegelapan,
dalam waktu yang sangat lama. Kalau di dunia 60-70 tahun, selama itu kita gelap terus, bagaimana keadaan kita? Bagaimana susahnya kita? 60-70 tahun gelap terus, bagaimana susah? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di padang mahsyar nanti, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan ribuan tahun dalam kegelapan. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan banyak kegelapan pada hari kiamat nanti. Wattaqus syuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada ambisi mendapatkan dunia. Ya. Ambisi mendapatkan dunia. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya ambisi terhadap dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ambisi terhadap dunia menjadikan mereka akhirnya saling bunuh-membunuh, saling menzalimi di antara mereka. Coba kita lihat ya, kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Rata-rata karena ingin mendapatkan dunia. Rata-rata karena ambisi dunia. Bahkan ambisi dunia ini kadang-kadang dibungkus dengan agama. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adanya demo ya. Itu biasanya karena dunia. Adanya perkelahian karena dunia. Adanya percekcokan seringkali karena dunia. Makanya jauhlah dari sikap terlalu berambisi dengan dunia. Dunia, betapa sebesar apapun ambisi kita kepadanya, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ya. Kalaupun kita sangat berambisi untuk mendapatkan harta, kalau memang bukan takdir kita, harta tidak akan sampai kepada kita. Walaupun semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita langgar semuanya, tetap saja harta kita ya segitu. Itu jatah kita. Sebaliknya, kalaupun kita sangat berhati-hati dalam mencari harta, kita perhatikan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jatahnya banyak, kita akan mendapatkan jatah yang banyak. Itulah harta jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita terlalu berambisi untuk mendapatkan harta, sehingga kita akhirnya melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Ya. Saya sedih ya kadang-kadang setelah orang meninggal, ya, terutama orang-orang kaya. Biasanya ahli warisnya menjadi ramai memperebutkan harta yang ditinggalkan. Dan ini sudah sangat umum sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Harta yang diperebutkan tersebut, kalau memang bukan jatahnya, akan habis. Mungkin di hari itu dia mendapatkan ratusan juta. Tapi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi harta tersebut, maka dalam waktu sekejap harta yang banyak itu akan ludes.
Silahkan dibuktikan. Maka jangan sampai kita terlalu berambisi dengan dunia, akhirnya kita melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan cara kita mencari harta. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Takdir sudah menentukan jatah harta kita. Ya. Sehingga jatah harta kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Baik. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Atau la tu'addanna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta yuqada lisyati al-jalha minasyati al-qarna. Semua hak itu benar-benar akan disampaikan kepada orang yang berhak dengan hak tersebut. Semua hak akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak dengannya pada hari kiamat nanti. Sampai-sampai domba yang tidak punya tanduk, dia akan diberikan haknya dari domba yang bertanduk. Ya, domba yang bertanduk ketika menzalimi domba yang tidak bertanduk, maka kezaliman tersebut nantinya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak dengannya. Sampai-sampai nanti domba yang tidak bertanduk ini dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan ada pembalasan. Akan ada qisas. Hewan dengan hewan pun terjadi kezaliman di antara mereka. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan kezaliman-kezaliman itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau antara hewan saja Allah akan balaskan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh hewan-hewan di dunia, bagaimana dengan kezaliman antara manusia dengan manusia yang lain? Ya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak usah kita terlalu berambisi membalas kezaliman orang lain. Kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kita boleh membalas kezaliman orang lain. Asalkan tidak berlebihan. Balasannya setimpal, tidak ada masalah. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sebanding dengannya. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Apabila kalian ingin membalas, maka balaslah dengan yang setimpal dengan kezaliman yang kalian terima. Walaupun sabar lebih baik, tidak membalas lebih baik. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi apabila kalian bersabar, maka itu lebih baik. Apabila kita tidak mampu membalas kezaliman orang lain karena dia terlalu kuat, maka jangan berambisi untuk membalasnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Bisa jadi mereka selamat di dunia,
dari kezaliman mereka. Tapi mereka tidak akan selamat di hari akhir nanti. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta' wa malidh zalimina min nasir. Ya, orang yang zalim di hari kiamat nanti tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Tidak akan ada orang yang bisa membela mereka. Siapapun itu. Baik. Ini ya menunjukkan ya betapa berbahayanya tindakan kezaliman kepada orang lain. Baik, hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini tentang hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di Haji Wada. Ya. Beliau pernah di Haji Wada menyampaikan mau'izah atau nasihat kepada para sahabatnya. Dalam nasihatnya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan para sahabatnya kepada bahaya Dajjal. Dan beliau berpanjang lebar menjelaskan tentang bahaya Dajjal ini. Beliau mengatakan ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Ya. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dih. Mulai dari Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Mereka semuanya memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa Dajjal itu mata bagian kanannya buta. Ya. Mata bagian kanannya buta. Wa innahu a'waru 'ainil yumna. Dajjal itu mata bagian kanannya buta. Jadi jemaah sekalian rahimanallah, Dajjal itu punya dua mata. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang ya di zaman ini. Ya, Dajjal itu matanya satu di tengah jidatnya, ya, tidak seperti itu. Dajjal itu matanya dua, tapi yang satu buta, ya, yang satu buta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan bahwa Allah tidak demikian. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya. Tidak buta sebelah matanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya dua mata yang sempurna. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakannya demikian. Kita sebagai manusia yang tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempercayai apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah utusan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita itu tidak buta sebelah matanya, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya dua mata yang sempurna. Bagaimana matanya Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal, ya, maka dia punya dua mata tapi yang satu cacat, yang satu buta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Mengharamkan di sini ya, kalau dalam konteks ini ya,
menjadikan suci atas kalian. Ya. Dalam konteks ini bisa kita terjemahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suci atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Ya. Jadi darah dan harta itu sesuatu yang dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dijaga. Tidak boleh dizalimi. Kahurmati yaumikum hada. Seperti sucinya hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi baladikum hada. Di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah. Fi syahrikum hada, dan di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, semuanya adalah sesuatu yang suci. Taib. Sebagaimana kita tidak boleh mengotori hari suci, kita tidak boleh mengotori tanah suci, kita tidak boleh mengotori bulan suci dengan dosa-dosa, maka kita juga tidak boleh mengotori darah-darah manusia. Tidak boleh mengotori harta-harta manusia. Jangan sampai kita menzalimi darah dan harta mereka. Baik. Hadis yang berikutnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang melakukan kezaliman walaupun sekadar sejengkal tangan dari tanah, ya, ini maksudnya menzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya, ya, menzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya walaupun hanya sejengkal tangan, walaupun hanya sejengkal tangan. Tuwiqahu min sab'i aradin. Maka tanah yang diambil oleh dia itu nantinya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat nanti. Yang dikalungkan bukan hanya bagian atasnya saja, tapi dikalungkan sampai ke bawah, sampai 7 lapis bumi. Ya, bayangkan ya, sejengkal sampai 7 lapis bumi. Dikalungkan di leher seseorang pada hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata-katanya barang siapa yang menzalimi tanah orang lain walaupun hanya satu jengkal tangan. Apakah kalau kurang dari satu jengkal tangan ini tidak masuk dalam hadis ini? Jawabannya tetap masuk. Walaupun hanya setengah jengkal tangan. Masuk dalam hadis ini. Karena apa? Karena kata-kata beliau, ya, walaupun hanya satu jengkal tangan, ini hanya untuk menunjukkan sedikitnya tanah yang diambil oleh dia. Sehingga walaupun hanya 5 cm, walaupun hanya 10 cm, itu pun masuk dalam hadis ini. Karena intinya sama, dia menzalimi orang lain dengan mengambil tanah orang lain. Ya, ini banyak ya terjadi di sawah-sawah, ya. Kadang-kadang sawah itu asalnya batasnya itu lurus, lama-lama serong, lama-lama serong, lama-lama serong. Ada sawah yang dulunya lebar, dulunya luas, menjadi semakin lama semakin sempit. Setiap hari digeser 5 cm. Setiap hari digeser 5 cm. Ya, ini dosa besar ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada ancaman khusus. Barang siapa yang menzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya walaupun hanya satu jengkal tangan, maka tanah tersebut nantinya di hari kiamat, ya, sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan di lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Ini menjadikan kita harus hati-hati ya dalam masalah tanah ini. Batas tanah ini sangat berbahaya. Mending tanah kita kurang daripada kita mengambil hak orang lain. Ya. Makanya
dalam masalah-masalah yang seperti ini, ya, kita harus memperhatikan tetangga kita, tetangga tanah kita. Kalau masih ragu-ragu, ya, bicarakan dengan tetangga kita. Dan ketika sudah sampai pada batas tertentu, ya, sudah disepakati batasnya, maka sampaikan kepada tetangga bahwa kalau ada sesuatu yang kurang lebihnya, minta diikhlaskan. Minta diikhlaskan. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Apabila tetangga mengambil sedikit dari tanah kita pun, ya, kita ikhlaskan. Karena sebagaimana kita tidak ingin terbebani dengan sesuatu yang berat di akhirat nanti, maka ya kita harusnya memperlakukan orang lain demikian. Kita tidak ingin, orang lain juga tidak ingin. Kita ingin selamat dari ancaman ini, maka ya selamatkan orang lain dari ancaman ini. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bayangkan ya di hari kiamat, satu hari sampai 50.000 tahun, kalau dikalungi dengan tanah, ya. Coba bayangkan satu jengkal ya, kalau diturunkan sampai 7 lapis bumi, ya beratnya berapa itu? Itu kalau satu jengkal. Bagaimana kalau bermeter-meter? Na'udzubillah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanah itu tidak akan kita bawa sampai mati. Tanah itu tidak akan kita bawa sampai mati. Kalau mati sudah. Semuanya lepas dari hak kepemilikan kita. Tinggal kita mempertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Ya makanya dalam hidup ini berhati-hatilah. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu." Ini mengerikan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penangguhan hukuman kepada orang yang zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dahulu orang yang zalim dengan kezalimannya. Sampai akhirnya dia melakukan kezaliman lagi, melakukan kezaliman lagi, melakukan kezaliman lagi. Sampai pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepada dia. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hukuman kepada dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan penangguhan hukuman kepada orang yang zalim, kemudian akhirnya benar-benar memberikan hukuman kepada dia, Allah tidak akan melepaskannya. Allah akan hukum sampai dia merasakan akibat dari perbuatan kezalimannya. Ya. Maka ya kita sering melihat ya ada orang-orang zalim, menzalimi orang lain, kok kayaknya nggak ada apa-apa. Melakukan kezaliman lagi, kelihatannya nggak ada apa-apa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi itu bentuk dari istidraj. Itu bentuk dari jebakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penangguhan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum dia. Tidak disegerakan hukumannya agar dia terus melakukan kezaliman. Ketika sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia dengan hukuman yang sangat mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan. Tsumma qara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wa kadzalika
akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Seperti itulah hukuman yang diberikan oleh Allah, oleh Rabbmu wahai Muhammad, ketika dia menghukum daerah-daerah yang dihukum, daerah-daerah yang disiksa dalam keadaan zalim, ya. Jadi daerah-daerah tersebut penduduk daerah itu melakukan kezaliman karena kezalimannya sudah sangat melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat berat. Baik. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau ke negeri Yaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau bahwa sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum yang mereka beragama ahlul kitab, ya. Mereka dari ahlul kitab. Maka dakwahilah mereka agar bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa aku adalah Rasulullah, ya, bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka taat, ya, mengikutimu dalam ajakan ini, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam. Apabila mereka mau melakukan salat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Apabila mereka mengikutimu dalam ajakan tersebut, maka jangan sampai engkau mengambil harta-harta mereka yang istimewa, ya, dalam ibadah zakat. Dalam ibadah zakat, jangan engkau ambil harta-harta mereka yang istimewa. Karena itu kezaliman. Ya. Kalau zakat, ya, ngambil zakat, maka ambil dari harta yang pertengahan. Tidak yang paling jelek, tidak juga yang paling bagus, ya. Misalnya hartanya berupa kambing. Jangan kambing-kambing yang istimewa yang engkau ambil wahai Mu'adz. Jangan juga kambing-kambing yang jelek, yang pertengahan. Ya. Kalau onta, ya, juga demikian. Jangan diambil onta-onta yang istimewa. Tapi ambillah yang pertengahan. Kalau sapi juga demikian. Dan tidak hanya itu. Ya, harta zakat itu banyak. Intinya jangan mengambil harta yang istimewa ketika menarik zakat. Harta yang biasa, tidak terlalu jelek juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi.
takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sering melihat adanya doa-doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka takutlah kepada tindakan kezaliman. Ya. Tindakan kezaliman ini akan menjadikan orang yang terzalimi berdoa kepada Allah. Karena tidak ada tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keadaannya demikian, dia mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menzalimi, maka itu akan menjadi kebinasaan bagi orang yang menzalim. Ya. Tidak lama ya kita mendengar ada seorang pejabat yang menutup masjid dengan zalim. Kemudian orang yang memakmurkan masjid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus. Ada yang menvideo. Tidak lama setelah itu pejabatnya meninggal. Ini termasuk di antara bukti nyata ya bahwa doanya orang-orang yang terzalimi itu sangat mustajab. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya tindakan kezaliman kepada orang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hijab, menghilangkan penghalang antara Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang yang terzalimi. Baik. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis dari sahabat Abu Humaid Abdurrahman ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya panjang. Saya ingin ngambil yang diinginkan oleh Imam Nawawi saja, yaitu kata-kata ini ya. Wallahi la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang mengambil sesuatu tanpa hak, mengambil sesuatu secara zalim, kecuali nantinya dia akan menghadap, menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu itu di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang mengambil sesuatu tanpa hak, berarti secara zalim, kecuali pada hari kiamat nanti dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan hal-hal yang seperti ini. Allah tahu semuanya. Dan Allah catat. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. Ya. Jangan sampai kita mengambil harta yang bukan hak kita. Baik kita sebagai rakyat jelata ataupun kita sebagai pejabat. Baik kita berada di kedudukan yang tinggi maupun yang berada di kedudukan yang rendah. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yaum." Barang siapa yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya
baik kezaliman terhadap kehormatannya atau kezaliman terhadap sesuatu yang lain, maka hendaklah dia saat ini atau hari ini meminta kehalalannya dari saudaranya tersebut. Hendaklah dia minta dihalalkan oleh saudaranya tersebut di hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana nantinya tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Ya. Sebelum datang hari kiamat yang di sana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harta sedikit pun dan tidak ada anak-anak yang mendatangkan manfaat di hari kiamat nanti. Ya, sebelum datang hari itu, minta dihalalkan oleh orang yang terzalimi. Ya, kata Rasulullah SAW di sini, in kana lahu amalun salih, apabila dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatih, amal salihnya itu atau pahalanya akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Ya, jadi tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada harta kekayaan lagi. Yang diambil pahala amal saleh. Kezalimannya banyak, maka yang diambil dari amal salehnya banyak. Kezalimannya besar, maka itu akan mengurangi pahala amal salehnya dalam jumlah yang besar. Kezalimannya kecil, maka yang dikurangi dari amal salehnya kecil. Kezalimannya sedikit, yang dikurangi dari amal salehnya sedikit. Wa illam yakun lahu hasanat. Bagaimana kalau dia sudah tidak punya kebaikan lagi? Tidak punya pahala amalan kebaikan lagi. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka keburukan atau dosa orang yang terzalimi tadi akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Dan itu akan menjadi beban dia. Ini ngeri ya. Perbuatan kezaliman kepada orang lain itu sangat mengerikan. Efeknya sampai di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari kezaliman lisannya dan kezaliman tangannya. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kezaliman lisannya dan kezaliman tangannya. Ya, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang muslim yang sejati. Kalau kita mengaku sebagai kaum muslimin, mengaku sebagai seorang muslim, maka tahan lisan kita. Ya. Dan tahan tangan kita. Tahan lisan kita dan tahan tangan kita dari menzalimi orang lain. Semakin kita bisa mengontrol lisan dan tangan kita, itu menunjukkan bahwa keislaman kita semakin tinggi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini juga hadis yang mengerikan. Beliau mengatakan, "Kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah." Dahulu ada seorang yang bernama Kirkirah. Dia bertugas menjaga barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah karena dia ditugasi sebagai penjaga barang bawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian akhirnya orang ini meninggal. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Huwa finnar. Orang ini di neraka. Padahal menjadi penjaga barang bawaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi barang bawaan Nabi, ya itu adalah barang bawaan yang di dalamnya ada ghanimah, harta rampasan perang yang nantinya akan beliau bagi kepada kaum muslimin. Itu ada yang menjaganya, di antara yang menjaganya namanya kirkirah, ya, namanya kirkirah. Kata Rasulullah, dia di neraka. Akhirnya para sahabat menjadi curiga. Kenapa? Menjadi heran, ya, dan merasa penasaran. Kenapa kok dia dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka? Akhirnya mereka pergi. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Akhirnya mereka pergi dan melihat orang ini. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Baju gamis yang diambil oleh orang tersebut secara khianat. Harusnya dia tidak boleh mengambil barang tersebut. Harusnya dia tidak boleh mengambil gamis itu sebelum dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ternyata melakukan tindakan itu. Itulah kezaliman yang dia lakukan. Menzalimi kaum muslimin. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Ya. Walaupun kata-kata huwa finnar di sini ya tidak menunjukkan bahwa dia akan selama-lamanya di neraka ya, karena tindakan khianat seperti ini ya bukanlah tindakan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Namun ketika hanya karena baju gamis saja seseorang bisa masuk ke neraka, ini menunjukkan betapa bahayanya tindakan kezaliman ini. Ya. Ini hanya baju gamis ya. Bagaimana kalau sampai miliar-miliaran yang diambil? Ya. Ini hampir sama dengan orang-orang yang korupsi di zaman kita. Itu harta rakyat Indonesia. Diambil secara zalim. Kalau seharga baju gamis saja bisa memasukkan seseorang ke neraka, bagaimana dengan orang yang mengambil sampai berjuta-juta gamis ya? Kalau digunakan untuk membeli gamis ya, bisa sampai jutaan gamis itu. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan kezaliman seperti ini. Baik. Iya, ternyata hadis yang tersisa masih sangat banyak. Sehingga Anda melihat sebaiknya kita teruskan di pertemuan yang berikutnya. Dan dalam majelis ini kita cukupkan hadis-hadisnya sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada hukumannya. Takut melakukan kezaliman, baik kezaliman kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustadz atas tausiahnya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Ini banyak sekali pertanyaan di chat yang masuk Ustadz. Ustadz bisa sampai berapa lama lagi Ustadz? 1/4 jam lagi, jam 9.15 insyaallah selesai. Oke. Sampai sekarang belum ada yang resen, jadi mungkin saya sampaikan yang dari chat.
Bismillah, dari Umu Yuni Wahyuni. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika saudara kandung yang punya sifat merasa dirinya dalam keluarga paling benar dan sombong kepada adik-adiknya? Bahkan orang tua saja takut kepadanya. Yang Ana tanyakan, berdosakah Ana mendiamkan saudara kandung tersebut selama 3 bulan? Karena kakak Ana itu sudah sering dibaikin, namun dia tidak mau dan tetap dengan keangkuhannya. Ana tidak punya salah. Apakah Ana yang tidak punya salah harus minta maaf kepadanya? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Iya, iya ini masalah dunia ya. Ini masalah dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memutus hubungan dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memutus hubungan dengan saudara kita lebih dari 3 hari, yaitu dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, maka ya dibolehkan lebih dari 3 hari. Dalam masalah dunia tidak boleh. Ya, jangan putuskan hubungan antara kita dengannya. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk menghindar dengannya, maka tidak ada masalah. Ya, kita menghindar bukan karena kita memutuskan hubungan, tapi kita ingin menghindari kezaliman yang mungkin saja nantinya dia akan lakukan lagi. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Adapun apakah kita harus meminta maaf kepada dia padahal kita tidak melakukan kesalahan? Jawabannya tidak. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak ada kewajiban untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Berbeda kalau kita punya kesalahan. Justru orang tersebut yang menzalimi kita, itu yang harusnya meminta maaf kepada kita. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, walaupun kita tahu hukum yang seperti ini, kalau bicara masalah keluarga, bicara masalah saudara, ya, maka seburuk apapun dia saudara kita. Seburuk apapun dia saudara kita. Maka berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki dia. Lakukan sesuatu yang bisa memperbaiki dia. Berusaha. Bisa usaha dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang tua, ya, melakukan sesuatu agar dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kezaliman. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut dia sadar. Berusaha juga dengan banyak mendoakan dia. Mudah-mudahan diperbaiki hatinya. Dan sadar ketika melakukan kesalahan. Karena ya seburuk apapun dia adalah saudara kita. Demikian Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ini ada yang raise hand kepada Ukhti Rini, silakan. Silakan menyampaikan pertanyaan sesuai tema, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar dari beberapa Ustadz gitu ya, kalau orang yang berhutang dan tidak membayar hutangnya atau malah mungkir janji gitu, itu kan termasuk zolim katanya gitu. Nah, orang yang meminjamkan ini, yang memberi piutang, berarti kan kalau dalam hal itu dia terzolimi. Iya.
kita kan juga nggak boleh ya ngedoain orang yang menzolimi kita itu katanya hal-hal yang jelek gitu. Cuma maksudnya Tidak tuh boleh. bagaimana gitu kan, kita mau minta sama Allah supaya dia diberi petunjuk, supaya dia di lapangan rezekinya sehingga dia mau membayar kita gitu, dibalikan hatinya gitu. Tapi juga bagaimana caranya ya Ustadz? Maksudnya kan kita memberitahu dia, setelah berkali-kali ditagih, macam-macam lah jawabannya sampai akhirnya minta bukti. Memang buktinya itu karena itu teman dekat tadinya, jadi nggak ada hitam di atas putih karena waktu itu juga kalau minta di hitam di atas putih dia lagi kepepet dan pasti bilangnya, "Kamu nggak sama teman nggak percaya," dan teman saya ini orang yang paham agama malah ngajar Quran juga gitu sama orang-orang banyak. Tapi belakangan memang setelah bertahun-tahun gitu ya, awalnya memang beliau tidak punya cukup uang, saya juga maklum. Nah, akhirnya sampai bertahun-tahun tuh sampai 11 tahun akhirnya Ustadz, ya saya terus karena diminta suruh taruh di kertas gitu dan itu dia minta tolong saya minjem uangnya dari bank lagi karena dia tahu saya nggak punya uang kalau kontan dari saya gitu. Nah, akhirnya nama saya yang ada di bank, itu yang ditagih sama bank tiap bulan tentunya diambil otomatis uangnya. Itu sampai bertahun-tahun dan saya tuh sebenarnya pengen lepas dari riba itu gitu. Makanya saya mikir tolonglah dibayar gitu, karena saya juga pengen ini selesai, saya nggak mau dosa, sebetulnya saya nolong orang itu kan harusnya nggak boleh begitu ya, tapi saya mikir karena dia waktu itu, kalau hari itu nggak bayar katanya dia dikeluarin dari rumahnya besoknya gitu, setelah 5 bulan nunggak rumah gitu ya. Makanya dia mohon-mohon supaya saya pinjemin uang dari bank karena dia tahu itu teman akrab saya, jadi tahu keadaan keuangan saya sebenarnya gitu. Nah ternyata tuh pas saya kasih tahu, terus dia bilang, "Ya udah mana catatan bunganya?" Udah, terus akhirnya sampai dapet lah, akhirnya nah itu 11 tahun berlalu karena dulu nggak ada internet banking segala. Akhirnya itu jadi beribu-ribu, saya kan tinggal di Eropa ya Ustadz, uangnya jadi beribu-ribu euro gitu, dari yang cuma 3 ribuan jadi hampir 9.000 sekian gitu. Nah dia ngerasanya kok jadi banyak banget gitu ya, terus, akhirnya dia tuh, menghilang gitu, mutus kontak dengan saya gitu ya, terus saya akhirnya datang ke suaminya sama anaknya, saya kasih catatannya, yang ada malah dia marah gitu, kok saya bisa berani bilang sama orang lain, padahal itu bukan orang lain, itu suami sama anaknya sendiri gitu. Karena saya mikir kalau usia dia nggak panjang, ya saya pengen keluarganya bayar saya, karena saya masih sampai sekarang masih terikat dengan bank, masih ada sekitar 2 ribuan euro gitu, dan saya nggak bisa bayar sekaligus karena saya juga punya anak-anak, saya juga punya keluarga gitu ya, saya bayar tiap bulan, diambil sama bank itu 60, terus 35 itu 30 euro itu ininya, bunganya gitu. Jadi totalnya saya bayar mungkin sebulan cuma 25 euro, makanya itu bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu. Ya, Nah, baik Ukti. saya nggak mendoakan dia jelek gitu ya Ustadz, cuman saya juga bingung, sekarang ini dia mutusin silaturahmi sama saya, terus udah gitu juga bilang sama orang-orang, "Aku udah nggak sama dia lagi kok." Nah, saya tadinya yang suka mendampingi dia kalau dia ngajar ke mana malah bilangnya, "Dia udah bukan asisten saya." Jadi itu dan itu diumumin ke orang-orang gitu. Saya sih nggak banyak, saya nggak bales, saya nggak apa, saya cuma diem aja. Cuma mikir gimana ya caranya gitu. Dan Baik. saya tahu nggak boleh mendoakan jelek gitu ya, cuman kalau kayak gitu emang gregetan juga sih jadinya. Gimana tuh Ustadz jadinya Baik. sebaiknya? Ya, Pertanyaannya apa ya Ukti? Silakan disampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya, setelah dia mutusin kontak dengan saya sekarang ini, terus juga bilang sama orang-orang begitu gitu, terus tindakan apa? Masa saya mau minta maaf sama dia, orang saya nggak salah gitu ya. baik. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya, kecuali doa tentunya, tapi maksud saya juga nggak enak dengan situasi begini karena sebenarnya dia sahabat saya tadinya gitu ya, cuman dari setahun ini jadinya kita udah sama sekali putus kontak, dan Ya, saya juga bingung gitu bagaimana ini seharusnya sebaiknya gitu. pertanyaannya. Itu aja pertanyaannya. Baik. Ya, Terima kasih Ukti Rini. pertanyaannya tentang masalah hutang piutang ya. Eh, ini pentingnya ya, kita mencatat hutang piutang sebelum kita sepakat. Harus ada hitam di atas putih. Ini pelajaran berharga bagi kita ya. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan akad hutang piutang sampai tempo tertentu, maka tulislah. Ya, tulislah hitam di atas putih. Jangan sampai kita menganggap dia teman dekat atau dia masih kerabat atau ya dia adalah orang yang sering bantu kita. Akhirnya kita mengabaikan masalah penulisan ini. Repotnya karena biasanya orang yang butuh uang itu akan mengatakan apapun yang menjadikan orang yang akan memberikan piutang itu
mau memberikan uangnya. Ya, dan kalau tidak ada hitam di atas putih, maka orang akan dengan sangat mudah mengingkari apa yang dia ambil. Taib, ya, intinya sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi masalah itu. Dia tidak mau membayar hutangnya karena merasa keberatan, karena banyak. Apa yang harus dilakukan? Karena posisinya orang yang memberikan piutang ini lemah, ya, maka yang harus dilakukan antara dia dengan orang tersebut, ya, dia harus berusaha untuk meminta kepada orang tersebut agar melunasi hutangnya dengan cara apapun. Allah Ta'ala alam bagaimana caranya, tapi dia punya hak untuk menuntut terus. Dia punya hak untuk menuntut terus. Tadi dikatakan, apakah tadi dikatakan tidak boleh berdoa buruk kepada orang yang demikian. Jawabannya tidak benar itu. Ya, kita boleh berdoa buruk. Ketika dizalimi orang lain, kita boleh berdoa buruk. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Doanya orang terzalimi yang harus ditakuti, apakah doa kebaikan? Jelas tidak. Doanya orang yang dizalimi yang harusnya kita takuti dalam hadis ini adalah doa keburukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini tanpa menyinggung masalah larangan mendoakan keburukan untuk orang lain yang melakukan kezaliman. Itu menunjukkan bolehnya seseorang berdoa keburukan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada dia. Ya. Ini jelas dibolehkan, ya. Tidak benar orang yang mengatakan tidak boleh mendoakan kezaliman, mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Tidak benar. Di zamannya Hajjaj, ya, Hajjaj itu salah satu pemimpin, ya, di kerajaan Abbasiyah. Dia di kerajaan bukan Abbasiyah, Umayyah, ya, di kerajaan Umayyah, Hajjaj ibn Yusuf. Dia sangat terkenal dengan kezalimannya. Itu didoakan oleh banyak orang. Didoakan keburukan. Yang akhirnya, ya, Hajjaj ibn Yusuf ini mengalami hal-hal yang buruk, ya, sampai akhirnya dia mati. Dan para ulama tidak menyalahkan orang yang mendoakan keburukan tersebut. Ya, kalau kita dizalimi orang lain, kita boleh mendoakan keburukan untuk orang tersebut. Walaupun, ya, memang kalau kita tidak mendoakan kezaliman, bisa jadi lebih baik. Bisa jadi dalam keadaan tertentu lebih baik. Mungkin, ya, bisa disampaikan kepada orang tersebut hal-hal yang bisa menjadikan dia takut. Sampaikan kepada dia misalnya bahwa kalau tidak segera dibayar, ya, saya akan mendoakan keburukan. Saya akan mendoakan keburukan, dan doa keburukan untuk orang yang terzalimi itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikan rasa takut kepada dia, ya. Berikan rasa takut kepada dia. Dan kalau memang tidak ada cara lain kecuali berdoa keburukan, ya, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kalau masih ada cara lain, maka, ya, lebih baik gunakan cara lain. Tapi kalau sudah tidak ada cara lain selain itu, maka berdoa keburukan pun tidak ada masalah, ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk takut kepada doanya orang yang terzalimi. Dan Rasulullah SAW
tidak memerintahkan kita takut kepada doa yang seperti ini kecuali karena doa itu adalah doa keburukan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Ya, demikian Allah Taala. Ya, jazakallah khair Ustaz. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, pertanyaan berikutnya tidak mau disebut namanya. Bismillah. Bagaimana bila saudara kita mengambil hak waris Ana tidak mempermasalahkan karena tidak mau terjadi keributan dengan saudara. Ana mengikhlaskan tanpa bilang ke yang bersangkutan. Karena sebenarnya Ana masih mengharapkan hak waris itu dikembalikan. Apakah saudara tersebut akan terlepas dari dosa? Apakah Allah akan ridho? Bagaimana sebaiknya untuk hal ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan ketika seseorang masih mengharapkan? Kalau sudah mengikhlaskan, harusnya tidak ada kata-kata masih ingin atau masih mengharapkan. Kalau masih mengharapkan berarti sebenarnya tidak mengikhlaskannya karena masih mengharapkannya. Baik. Ketika saudara mengambil hak waris saudara yang lain, jelas dia telah melakukan kezaliman. Dia akan mempertanggungjawabkan kezalimannya tersebut di hari kiamat nanti. Itu jelas. Di samping itu, jatah rezeki dia tidak bertambah. Ya, jatah rezeki dia tidak bertambah. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan zalimnya tersebut di hari kiamat nanti. Dan bahkan di dunia, bisa jadi dia akan merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu. Terutama apabila orang yang dizalimi mendoakan keburukan untuk dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila orang yang diambil hak warisnya sudah merelakannya, sudah memaafkannya, sudah mengikhlaskannya, walaupun dia tidak mengatakan kepada orang yang menzalimi dia, maka hak dia sudah dia gugurkan. Hak orang yang dizalimi sudah dia gugurkan dan orang yang menzalimi sudah terbebas dari kezaliman itu. Sudah terbebas dari kezaliman tersebut. Namun dia masih, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman itu, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berdosa dari tindakan kezalimannya yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwa setiap seseorang menzalimi orang lain, ada dua hak yang dia langgar. Ada hak Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang yang dizalimi. Hak orang yang dizalimi ini kalau sudah dimaafkan oleh orang yang terzalimi, sudah diikhlaskan, sudah direlakan oleh orang yang terzalimi, sudah dihalalkan oleh dia, maka kezaliman ini, dosa karena kezaliman ini, karena pelanggaran hak ini menjadi hilang. Walaupun yang merelakannya tersebut tidak menyampaikannya kepada orang yang menzalimi. Karena ini berhubungan dengan hak dia. Tinggal satu lagi, yaitu pelanggaran dia terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang melarang dia untuk menzalimi orang lain. Maka ini harus dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tersebut yang menzalimi harus meminta ampun kepada Allah agar tindakan kezalimannya tersebut diampuni. Ya. Kalau tidak, pada asalnya dia masih punya
dosa menzalimi orang lain yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin waktunya sudah malam ya Ustaz. Jadi kita akhiri aja. Alhamdulillah ya, demikian kajian kita kali ini. Mohon maaf pada seluruh peserta yang belum Ana bacakan pertanyaannya. Mungkin lain waktu, lain acara mungkin tanyakan kembali. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita, kehidupan kita sehari-hari, kita bisa amalkan. Semoga kita semua dipertemukan kembali di kajian berikutnya dan pada akhirnya kita dipertemukan di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jazakallahu khair untuk Ustadz Dr. Musyafa dari ini MA Habibullah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, demikian. Terima kasih pada para senior pengurus ukhuwah pediatrik yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memoderatori acara ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz.